Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Gundul Silir atau Intan, yang menceritakan tentang jin penunggu acara pernikahan. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Tahun 2006, kakak perempuanku yang pertama akan melaksanakan pernikahannya. Waktu itu aku masih kelas 1 STM. Selang beberapa saat setelah aku melihat dia, di sini aku sudah mulai menerima kondisiku yang semakin peka terhadap hal yang goib. Aku juga dapat melihat mereka, dan terkadang aku dapat berkomunikasi dengan mereka. Saat itu kampungku sedang banyak isu yang mengatakan ada seseorang yang melakukan pesugihan dengan jin, tuyul, atau babi ngepet. Hal itu diperkuat dengan banyak kejadian kehilangan uang dari para tetangga, dalam jumlah yang masing-masing cukup besar tentunya. Ada pula peronda malam yang menyatakan dirinya melihat sosok tuyul berkeliaran saat malam hari di sekitar kampung. Warga kampung mengatakan beberapa warga yang selesai mempunyai hajatan seperti pernikahan dan yang lainnya kehilangan uang hingga jutaan rupiah, di mana mereka merasa belum menggunakan uang-uang tersebut untuk hal lain. Serta dikatakan warga uang-uang yang hilang itu hilang tepat sehari setelah hajatan selesai. Ada pula yang mendapati amplop-amplop dari sumbangan hajatan banyak sekali yang sudah kosong, padahal ada nama penyumbangnya, dan amplop itu berada dalam kotak yang sudah dikunci. Karena hal ini membuat warga resah, terutama kedua orang tuaku. Akhirnya beberapa hari sebelum acara pernikahan kakakku, orang tuaku datang kepada seseorang yang warga menyebutnya orang pintar di daerah kampung lain, dengan niatan ingin meminta bantuan penjagaan hajatan dari hal-hal pesugihan goib seperti tuyul dan babi ngepet. Waktu itu aku belum mengetahui kalau orang tuaku sampai mendatangi orang pintar itu, karena pada saat mereka ke sana, aku ada di sekolah. Sampai tiba hari H pernikahan kakakku, kami semua sibuk sekali, termasuk aku yang ikut membantu kegiatan dan membantu melayani para tamu. Saudara dari ayah dan ibuku semua datang dan ikut membantu. Ada pula kakak perempuan dari ibuku atau aku panggil Bude. Semua masih normal dan berjalan lancar, sampai aku menyadari di dalam kamar paling belakang dari kamarku, yang juga digunakan untuk meletakkan barang-barang pernikahan. Di situ diletakkan beberapa sesajen seperti bunga 7 rupa, kopi hitam, pisang, dan lain-lainnya, yang aku sendiri kurang paham untuk apa. Aku agak kaget waktu itu dan mengatakan dalam hati, "Untuk apa semua ini?" Sampai aku melihat ke seluruh kamar itu dan menemukan sosok jin seperti bapak-bapak yang belum begitu tua. Kira-kira umurnya sekitaran 40-50 tahunan lah. Sosok bapak tadi mengenakan pakaian adat Jawa, memakai celana panjang hitam dengan lilitan kain jarik atau batik di pinggang hingga ke lututnya, dengan baju Jawa mengkilat yang cukup bagus serta ikat kepala. Sosok bapak itu berdiri diam di sudut kamar dengan posisi tangan dilipat ke belakang punggungnya. Saat aku melihat sosok itu, tiba-tiba dia melihat ke arahku dan tersenyum kepadaku. Aku langsung istighfar dan bergumam, "Oh, tidak, dia menyadari aku dapat melihatnya." Aku langsung balik badan dan pergi dari kamar itu. Baru sebentar aku sibuk kembali membantu pekerjaan yang ada. Tiba-tiba terdengar suara ribut dan marah-marah dari arah dapur besar untuk memasak.
Ternyata budeku marah-marah dengan semua orang karena dia merasa pekerjaan memasak tidak sama cara pengerjaannya dengan yang ada di kampungnya. Budeku marah-marah dengan berjalan keluar dari dapur, menghampiri ibuku dan marah-marah pula pada ibuku, sampai membuat ibuku diam dan menangis. Setelah Bude marah, kakak ipar dari ayahku juga mengatakan ingin mundur saja dari juru masak. Suasana waktu itu semakin tak kondusif dan banyak omongan kurang enak dari sana-sini. Di situ ibuku berbicara pada kakak ipar ayahku supaya jangan pergi. Setelah memohon dan berjanji kalau budeku tidak akan marah-marah lagi, akhirnya kakak ipar ayahku mau jadi juru masak lagi di dapur. Suasana kembali kondusif hingga siang dan tiba sampai besan dari pihak suami kakakku datang bersama rombongan rebana dari pondok pesantren yang ditinggali oleh kakakku. Rombongan rebana segera mempersiapkan diri di atas panggung yang sudah disiapkan. Acara pun dimulai. Sampai acara besan hampir selesai, tiba-tiba panggung yang digunakan untuk rebana roboh dan grup rebana yang ada di atasnya ikut terjatuh. Kami semua kaget dan segera membantu grup rebana untuk bangun dan pindah ke tempat lain. Acara masih berlanjut hingga sore hari karena sorenya banyak tamu yang datang. Nah, pada sore hari itu aku mulai merasakan hawa panas dari sekitaran rumahku. Setelah aku melihat keluar rumah dan melihat sekeliling rumah, ternyata ada banyak makhluk halus yang mengepung rumah. Tapi anehnya mereka nggak bisa mendekat ke rumah. Jadi mereka itu ada di sekitaran jarak 50 meter dari rumah. Aku melihat sekitar rumah seperti dipagari sesuatu yang berbentuk seutas tali yang seperti bersinar. Tali itulah yang membuat para makhluk itu tidak bisa mendekat. Hari semakin sore, tamu sudah semakin sedikit. Sekitar setengah 6 sore mau menjelang maghrib, aku istirahat sebentar di samping rumah sambil melihat kebun samping rumah. Dengan masih bisa melihat banyak makhluk halus yang berusaha menerobos. Dan sepertinya belum ada yang berhasil masuk. Di samping rumahku ada lahan kebun ayahku yang sedikit luas. Dan beberapa pohon besar di kebun itu ada pohon nangka. Di samping kebun ada jalan setapak yang dibuat ayahku untuk akses warga yang rumah-rumahnya berada di belakang rumahku. Melewati sungai kecil dan dibuat jembatan kecil lebar jalan 1 meteran. Di jalan kecil tadi bila dipasang lampu selalu padam walaupun sudah diganti berkali-kali. Ya akhirnya dibiarkan gelap saja. Dan disitulah kutemukan dua sosok makhluk halus kakak beradik. Satu kakak perempuan remaja dan satu adik laki-laki usianya anak TK. Aku mengenal dua sosok ini jauh sebelum acara pernikahan kakakku, guys. Jadi aku sudah sering sekali berbincang dengan mereka berdua. Walaupun sosok kakak perempuan ini kurang begitu suka denganku, dia sering kali marah kalau aku mengajak main sosok adik kecilnya. Sepertinya cemburu. Dan aku jadi tahu juga kalau sebenarnya mereka lebih sering berada di pohon nangka besar di kebun ayahku. Oke, kita kembali ke acara pernikahan kakakku. Jadi setelah beberapa saat aku istirahat di samping rumah dan sedikit ngobrol dengan sosok kakak beradik tadi, aku juga sempat menanyakan kepada mereka siapa sosok bapak yang ada di kamar dan juga pagar tali apa yang membatasi rumah ini. Ternyata mereka hanya sekedar tahu kalau sosok bapak itu dari kampung yang agak jauh dari kampungku. Dan tali pagar tadi dibuat oleh sosok bapak tadi untuk melindungi rumah katanya. Kata kakak beradik tadi, sosok bapak itu juga yang membuat banyak makhluk halus ingin mendekat rumah. Dikarenakan energi perjinan sosok bapak itu sangatlah kuat. Sehingga para makhluk halus yang energinya tidak cukup kuat ingin menjadi anak buahnya. Ya, seperti ingin daftar jadi karyawannya gitu. Oke, sekarang aku mengerti kenapa rumahku begitu ramai dan pengap.
Tapi aku masih belum tahu sosok Bapak Jawa tadi dari mana. Malam hari acara sudah selesai, hanya ada beberapa tamu yang tertinggal. Sekitar jam 9 malam kami beberes dan akhirnya tamu sudah pulang semua. Aku menumpuk beberapa kursi tamu di teras rumah dengan melihat apakah masih ramai makhluk halus. Betapa kagetnya aku. Di situ juga aku melihat ada tambahan makhluk lain. Aku melihat beberapa tuyul bertebaran mengelilingi rumah. Aku langsung terbesit. Wah, apa mungkin isu warga itu benar? Sekitar jam setengah 11 malam, kami sudah selesai beberes dan siap-siap untuk istirahat. Aku juga segera masuk rumah dan menuju kamar belakang. Karena sudah dari tadi aku ingin menanyakan kepada orang tuaku, kenapa bisa ada sosok Bapak Jawa di kamar. Ketika aku menanyakan kepada ibu, karena ibu ini nggak bisa melihat sosok itu ya, jadi ekspresi ibu itu agak bingung. Tapi kemudian ibu menyadari apa yang kutanyakan. Ayah dan ibuku mengatakan bahwa sebelum acara kita itu pergi ke rumahnya Pak X, minta tolong untuk menjaga acara ini supaya lancar. Nama samarannya Pak X ya guys. Lah, gimana bapak ibu ini kok sampai datang ke begituan? Kan minta ke Allah bisa. Bapak ibu jawab, udah gak apa-apa, sekali ini aja kok. Ya, aku hanya terdiam dan sedikit kecewa. Aku memang bisa melihat mereka, tapi bukan karena aku ingin. Jika hanya keterpaksaan yang sudah terjadi. Oke lah, mau gimana lagi. Akhirnya aku kemudian masuk ke kamar. Seraya aku meminta izin juga untuk tidur. Aku diizinkan bapak dan ibu tidur di kamar belakang itu. Tujuanku sebenarnya adalah agar tidak ada perbuatan syirik lainnya yang dilakukan oleh ayah dan ibuku. Aku masuk ke kamar dan ternyata kedua sosok beradik dari kebun itu juga sudah ada di situ. Katanya mereka masuk karena berlindung dari makhluk halus lain yang begitu banyak dari luar. Ya, masa setan takut setan? Mungkin karena energi mereka kalah ya. Aku duduk di kamar dan melihat sosok bapak berpakaian Jawa tadi. Tiba-tiba saja muncul sosok wanita berpakaian Jawa juga, berkebaya merah, klip-klip dan rambutnya dikonde. Masuk ke kamar dan berbincang dengan sosok bapak tadi. Perbincangan mereka berdua sepertinya akrab. Dan sosok wanita itu seperti mengajak sosok bapak itu untuk pulang saja, karena dia mengetahui aku menolaknya. Tapi sosok bapak Jawa tadi tetap ingin di situ menyelesaikan tugasnya. Kemudian aku lihat sosok wanita tadi pergi dan menghilang. Aku sudah mulai mengantuk dan hendak tidur. Waktu itu sekitar pukul 12 malam lebih. Tapi karena terlalu lelah, aku malah kesulitan untuk tidur. Sampai aku merasa dadaku seperti tersedak dan agak sesak. Sosok wanita penjaga yang bersamaku menampakkan dirinya. Di sini dia menjadi terlihat cantik dan anggun. Aku yang melihatnya pun terpesona. Aku menggumam, "Kenapa kamu kalau marah serem banget, padahal bisa secantik ini?" Dia mengatakan ingin membantu mengusir para makhluk jahat yang berusaha masuk ke kamar. Ya, aku hanya mengiyakan dan monggo silahkan mencoba. Kemudian aku melihat sosok penjagaku dan si bapak Jawa yang berusaha mengusir para tuyul dan babi-babi tadi. Karena memang banyak yang berkeliaran hingga subuh. Dan akhirnya mereka menyerah. Tubuhku menjadi lemas seketika. Nafasku sesak dan sulit ku kendalikan. Karena energikulah yang dipakai sosok penjagaku tadi. Karena begitu letih, akhirnya aku ketiduran sebentar sampai ku dengar adzan subuh. Beberapa jam berlalu, aku dan keluarga beraktivitas dan membereskan pekerjaan yang masih tersisa setelah acara.
Sekitar jam 8 pagi, kakakku yang kedua bilang ada seorang bapak datang ingin bertemu ayahku. Kukira itu tamu bapak. Saat itu aku masih di belakang dan kudengar suara bapak tadi berbincang dengan ayah ibu. Kemudian aku yang dari tadi di dapur belakang ingin menemui tamu ayahku tadi dan memberi salam. Menghormati teman ayah begitu biasanya. Betapa aku kaget ketika melihat bapak yang kukira teman ayah tadi. Mukanya mirip sekali dengan sosok bapak berpakaian Jawa yang ada di kamar. Hanya saja, bapak yang satu ini berpakaian modern, memakai celana panjang biasa dengan jaket kulit hitam. Aku begitu kaget sampai tidak sengaja berucap, "Loh, bapak kan yang tadi malam?" Bapak itu lalu tersenyum kepadaku dan berkata, Loh, kamu bisa lihat Tondo?" Aku hanya tersenyum keheranan dan agak menahan malu. Aku juga berpikir, loh, begitu ternyata jin bisa menyerupai seseorang yang menggunakannya. Ibuku berbisik padaku, "Nah, iki sing namai Pak X nak. Ayo salim." Nah, di sini aku paham dan menemukan semua jawaban dari pertanyaanku kemarin. Selesai dengan urusannya, Pak X ya. Pak X tadi pamit pulang dan kulihat rumah sudah kembali normal. Pagar tali pembatas juga sudah hilang. Dan ya, di sini aku juga berpesan mohon jangan seperti ayah dan ibuku yang masih awam, sehingga mereka melakukan dosa syirik yang tidak disukai Allah. Percayakan semuanya pada Allah. Dan kalian tahu menggunakan jin untuk perlindungan itu hanya akan merusak hati kita. Itulah kenapa di acara pernikahan kakakku itu Bude sampai marah-marah, panggung juga roboh. Mungkin itu dikarenakan energi negatif dari makhluk-makhluk halus tadi. Oke, sudah dulu ya. Besok aku cerita lagi. Oke, itulah cerita pendek dari Gundul Silir alias Mbak Intan. Jadi sebenarnya ya bener ada benernya juga. Kita itu minta penjagaan sama yang maha kuasa. Gitu itu kan ada ininya ya. Maksudnya ada yang ilmu putih juga sebenarnya. Jadi kita juga nggak usah khawatir. Kadang kan ada pawang hujan juga sebelum acara supaya bisa datang semua. Ya sebenarnya banyak lah ritual-ritual sebelum pernikahan itu bisa dilakukan agar berjalan lancar. Cuman mungkin ada benernya juga. Ada sebuah ritual yang karena ini masalahnya takut kehilangan uang ya. Karena jin-jin babi-babi dan tuyul-tuyul itu datang akhirnya ya udah diselesaikan dengan cara goib juga. Jadinya ya resikonya tadi ini kayak ada hawa negatif gitu, membuat orang-orang di situ marah. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.